Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini saudaraku, kita baru saja mengambil kolam tembok saudaraku. Jadi kolam ini kolam tembok, diisi tanah seperti ini saudaraku. Tujuannya apa saudaraku? Supaya air tidak ke bawah ataupun tidak hilang, tidak bocor saudaraku. Maka harus dikasih tanah seperti ini saudaraku. Nah, dikasih tanah seperti ini tujuannya supaya si ikan ini airnya lebih banyak saudaraku. Kadangkala ada keluhan di kolom komen, "Pak, kok tembok saya sering bocor?" Mungkin bawahnya ini tidak ada tanahnya saudaraku. Enggak eneng lemai, jadi tidak ada tanahnya. Dan ini dikasih tanah saudaraku. Tujuannya apa? Supaya tidak menjadi bocor saudaraku. Setelah itu baru diisi air. Nah, diisi air supaya tidak menjadi bocor. Yang mana ini saudaraku, tanahnya ini kita ambil tanah liat saudaraku. Tanah liat yang ada di atasnya sini saudaraku. Nah, di sana itu ada kolam tanah saudaraku. Kita ambil tanahnya untuk ditaruh di kolam tembok. Karena kalau kolam tembok tidak dikasih tanah saudaraku, maka ikannya akan tidak sehat karena lumutnya tidak tumbuh saudaraku. Tumbuh cuma sedikit kalau di tembok saudaraku. Nah, ini ikannya masih banyak saudaraku. Ini salah satunya saya, alhamdulillah saudaraku, ini bisa untuk lauk sarapan hari ini saudaraku. Ini hari Jumat kita sedekahkan nanti. Nah, ini walaupun airnya seperti ini, nggak tahu-tahu ikannya masih beranak juga saudaraku. Jadi beranak di dalam lumpur-lumpur ini ternyata bisa besar juga saudaraku. Walaupun tidak pernah dikasih makan, tapi menjadi besar. Nah, inilah kolam tembok untuk memelihara ikan nila saudaraku. Seperti ini bentuknya saudaraku. Nah, dikasih tanah dulu ya saudaraku ya. Memberi makan saudaraku dibibis dulu ya saudaraku ya. Memberi makan ikan nila itu dibibis dulu, direndam dulu dengan air, syukur-syukur ada vitamin, maka nanti ikannya menjadi sehat. Kalau langsung dikasih makan, nanti pencernaan si ikan ini kurang bagus saudaraku. Kurang bagus. Makanya harus dikasih lumpur. Seandainya kita telat memberi makan, lumpur ini bisa jadi alternatif makanan termasuk eceng gondok saudaraku. Nah, ini alhamdulillah saudaraku, di atas kolam ini ada buah ceri saudaraku. Buah ceri saudaraku, seri. Ya, ini buah serinya. Tuh saudaraku. Wah, ini buah seri ini saudaraku bisa untuk obat kanker saudaraku. Yang penyakit kanker payudara maupun kanker apa sering mengkonsumsi ini nanti akan menjadi sembuh saudaraku. Selain dia mengandung vitamin C supaya kita tidak kena sariawan ataupun radang tenggorokan. Nah, ini saudaraku yang perlu saya sampaikan. Jadi tanaman dari Allah ini begitu sempurnanya saudaraku. Nah, ini buah cerinya udah saya ambilin, masih ada. Ini di atas kolam nila saudaraku. Ini kolam nila ini sengaja kita buat tembok dan tanah. Nah, itu tuh, kolam tanahnya saudaraku. Manual kita buat sendiri nih saudaraku. Manjada wajadah, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan iya. Jadi kita bersungguh-sungguh saudaraku. Ini kolam tanah. Nah, ini panjangnya saudaraku, panjangnya 8, lebarnya 8, panjangnya ini 18 saudaraku. Nah, ini kolam nila. Nah, kolam nila saudaraku sebenarnya ini banyak saudaraku. Karena oksigennya cukup, maka si nilanya posisi di bawah saudaraku. Posisi ada di bawah. Dan nanti kalau kita kasih makan, dia akan nongol ke atas saudaraku. Kalau malam hari, kalau kekurangan oksigen, dia akan menjadi nongol karena kekurangan oksigen di dalamnya. Kalau ini kebanyakan oksigen, tapi kalau dikasih makan insya Allah dia langsung nongol saudaraku. Nah, ini kolam tanah. Coba nak ambilin pakan nak. Pakan itu di ember sana nak. Coba kita tes ya saudaraku ya. Kita tes benarkah ini ada ikannya. Nanti perbedaannya ikan nila kolam tembok dengan kolam semen saudaraku. Kalau ini kolam semen. Nah, ini kolam semen. Nah, ini saudaraku. Ini kolam semen. Nah, ini kolam semen saudaraku. Nah, itu ngambil pakan, kita tes. Nah, di situ ada ember nggak nak? Ah, Pak sini nak. Ya. Kita tes. Tapi memberi pakan ikan nila saudaraku, seharusnya dibibis dahulu. Direndam dahulu dengan air. Direndam dengan air. Setelah itu baru diberi makan. Beri makan ke ikan. Tujuannya apa? Supaya pencernaannya menjadi sehat saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan,
pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, harus bersungguh-sungguh ya saudaraku ya. Segala bentuk kerjaan apapun itu harus bersungguh-sungguh. Nggak boleh bermalas-malas. Nah ini kita tes ya. Tadi nggak kelihatan ikannya ya. Begitu saya bawa ember ini. Ah, dia 1-2 mulai nongol. Halo Mbak Nila. Nih, gua datang nih. Mbak makanan kesukaanmu. Ini saudaraku. Nah, ini ikan nila dibesarkan di sini. Tujuannya apa saudaraku? Sebelum kita pindahkan ke kolam tanah yang sana tadi saudaraku, maka kita besarkan dulu di sini supaya mudah dalam perawatannya. Ini kolam tembok ya saudaraku, tapi di bawahnya dikasih lumpur ya saudaraku ya. Dikasih lumpur. Kalau membeli makan ikan nila seperti ini saudaraku, jangan langsung seperti ini ya saudaraku ya. Nanti ikannya nggak sehat. Direndam dulu. Syukur alhamdulillah menggunakan vitamin. Supaya apa? Supaya ikannya sehat. Nah ini saudaraku. Halo Mbak Nila, selamat makan. Kalau di sini nggak ada saudaraku, baru saja kita ambil nih ikannya nih. Wah lepas. Nah ini sisa-sisa kemarin nguras saudaraku, ternyata masih banyak tuh. Jadi nila ini bisa beranak di dalam lumpur saudaraku, walaupun anakannya kecil menjadi besar lagi. Inilah kehebatannya budidaya ikan nila, walaupun asal-asalan kadang-kala menguntungkan saudaraku. Kita tidak perlu beli bibit saudaraku. Nah ini nggak ada ya saudaraku ya. Kita tabur. Nah tuh kan. Karena apa? Oksigennya banyak saudaraku di dalam ini. Jadi si ikan nila ini di posisi di bawah. Seperti ini. Nah ini saudaraku, memberi makan ikan nila harus dibibis dulu ya saudaraku ya. Sehari 2 kali. Faktor menentukan daripada keberhasilan beternak ikan ataupun berbudidaya ikan saudaraku, itu faktor yang pertama adalah makanannya. Yuk dibawa ke sini yuk. Tak ke sana yuk. Tak kasih tahu lagi ya saudaraku ya. Tak kasih tahu budidaya indukan ikan nila. Ini ada si gagak rimang nih. Ini gagak rimang nih, ya gak? Ini. Si gagak rimang ikut syuting ya. Halo gagak. Itu. Dia kadang-kala suka ngambilin ikan saudaraku. Suka nyuri si gagak rimang itu. Nah, sini si empus nih. Si black hitam ini. Nah, ini saudaraku. Saudaraku kalau mau lihat ikan ini apa namanya? Ikan lele. Ini. Ini lele albino saudaraku. Ada juga lele sangkuriang dan lele dumbonya. Nah, tapi yang terpenting hari ini adalah tentang nila ya saudaraku. Semua ikan ini dipelihara menguntungkan saudaraku. Menguntungkan. Tapi yang jelas harus bersungguh-sungguh saudaraku. Ini. Ini ikan lelenya saudaraku. Ayo makan. Ini masih kenyang saudaraku. Karena baru saja dikasih makan tadi anak-anak pada memberi makan. Ini untuk indukan nantinya saudaraku. Nah, saudaraku kalau mau lihat ini pakan untuk gurame saudaraku. Nanti kita tak kasih tahu pakan untuk gurame. Kita ada gurame, ada nila. Nah, ini nila untuk indukan saudaraku. Nah, nila untuk indukan. Ini nila untuk indukan. Nih. Ini nila untuk indukannya saudaraku. Nila untuk indukan. Tujuannya apa? Nila indukan ini dibesarkan dan nanti akan dijadikan anakan saudaraku. Tuh, anakan tuh. Dijadikan anakan. Supaya apa? Si nila ini nanti anakannya dipindahkan ke kolam tanah saudaraku. Kolam tanah. Nah, supaya menjadi besar. Nah, ini kolam indukan. Nah, ayo makan yuk. Makan. Nah, ini. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Oh iya, tadi saya janji mau tak kasih tahu gurame ya saudaraku ya. Guramenya ada di sini. Guramenya ada di sini saudaraku. Gurame. Ini coba nak daun talesnya nak. Nah, gurame ini kasih daun tales saudaraku. Kalau nila kurang suka saudaraku. Kurang suka dengan daun tales. Nah, ini makan meh. Nah, ini. Ini yang perlu saya. Ini nila saudaraku. Nila sebenarnya besar-besar ini saudaraku. Nila ini tergolong ikan pemalu saudaraku. Ikan nila, ikan gurame. Pemalu ini saudaraku. Makan. Malu, dia tergolong ikan pemalu saudaraku. Tapi kalau dia tahu di atasnya ada makanannya, maka dia langsung
pok makan gitu saudaraku. Beda dengan ini saudaraku. Nah ini nila saudaraku. Saya ngomong kok belepotan ya saudaraku ya. Ngomongnya terlalu belepotan ya. Karena banyak jadwal saudaraku. Jadi si Kliwon ini jadwalnya bukan hanya satu. Lebih baik kita ini kelebihan kerja daripada pengangguran saudaraku. Lebih baik kita kelebihan kerja daripada kita penganggur saudaraku. Sudah banyak kerjaan kita males tuh nanti nggak sukses saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, manjada wajadah, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan ini nila saudaraku. Nah kolam ini ukurannya saudaraku 12 kali 18 saudaraku, kolam tembok ini saudaraku. Nah ini kolam tembok. Yuk makan. Makan yuk, biar gendut kamu ya. Nah, sayangilah yang ada di bumi, dan saya yang ada di langit menyayangi kita saudaraku. Jadi berkembang biak nila ini begitu mudahnya. Yang penting pakannya dibibis dulu ya saudaraku. Kalau ini enggak, ini langsung saudaraku. Seharusnya enggak seperti ini ya, karena tadi kehabisan yang dibibis. Yang dibibis itu direndam dulu di air baru dikasih makan. Syukur-syukur ada vitaminnya saudaraku. Ada vitamin ikan yang dijual bebas di pasar. Nah itu bagus direndam dengan itu. Nah supaya 4 bulan 6 bulan sudah menghasilkan setengah kilo ataupun sudah layak jual. Karena pengurusan ikan kalau makanannya tidak teratur dan proteinnya tidak tinggi, maka ikan nila ini pertumbuhannya kurang. Ini kolam ikan nila alami ya saudaraku ya, bukan monosek ya. Beda dengan monosek. Kalau monosek itu ikan jantan semua. Kalau ini betina ada, jantan ada, bencong pun ada. Tuh bencongnya tuh duduk di atas. Enggak saudaraku. Itu adalah Mbak Ria. Mbak Ria yang membantu saya untuk dalam budidaya ikan. Alhamdulillah Mbak Ria, makasih sudah membantu kami. Nah ini si Kliwon saudaraku. Wah, si Kliwon ini kucing hitam saudaraku, kucing hitam. Ini suka ngabisin ikan yang mati nih ya. Won mau kemana Won? Oh, jadi si Kliwon ini adalah penunggu daripada kolam ini. Kalau ada yang mati jangan dibuang, dikasih makan si kucing. Karena kucing ini kesayangan Rasulullah saudaraku. Di Jumat yang mulia ini kita berbagi ilmu ya, dengan saudara-saudara. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin tidak perlu panjang lebar, memberi pakan nila cukup 2 kali pagi dan sore. Jangan lupa dibibis dulu, direndam dulu. Nah kalau ada penyakitnya saudaraku, ini obatnya saudaraku. Ini obat penyakit nila yang sisiknya terkelupas saudaraku. Kalau sisiknya terkelupas, dikasih mengkudu saudaraku. Mengkudu, ini kalau bahasa Jawa ini bentis, mengkudu. Kalau bahasa Indonesianya pace. Nah, itu untuk obat si ikan ya saudaraku ya. Jadi yang perlu saya sampaikan, yang penting adalah bersungguh-sungguh. Dan sayangilah yang ada di bumi, dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Kirim komen pengobatan ikan dengan menggunakan bentis apa, dibibis itu seperti apa. Kami insya Allah bisa, walaupun tidak pintar kami bisa. Ini dulunya waterboom saudaraku. Tapi waterboom itu kurang menguntungkan. Lebih baik kita pelihara ikan seperti ini. Dan alhamdulillah sudah berkali-kali panen. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ingin mendoakan saudaraku. Saya ingin mendoakan, bahasa ikan saja Allah tahu, apalagi kita manusia. Jadi saya ingin mendoakan yang sudah subscribe. Karena subscribe itu gratis saudaraku, tanpa dipungut biaya. Subscribe gratis, tidak dipungut biaya. Yang subscribe ya Allah panjangkan umurnya ya Allah. Dengan doa selamat hambamu ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang nonton ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minan nar wa atwa hisab ya Allah. Sayangilah yang ada di bumi, dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Ini di Setia Budi Ikan saudaraku. Untuk anak-anak panti asuhan ya Allah, semoga yang subscribe dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Allahumma fa'ana qola'ah wal bala'ah wal pasa'ah wal munkaro wa syuyufal muktalibata wa sadaida wal minhan amat horo minha wa mabatona min baladina hada hosa wa min buldanil muslimin ama innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Barakallah. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.